Halo sahabat sekalian, manusia tak luput dari kesalahan dan dosa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Seperti kisah lelaki yang telah membunuh 100 orang, lalu ia memilih untuk bertaubat. Dikutip dari tafsir Al-Qur'anil Azim, Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Juz 4 halaman 57, dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Laki-laki ini adalah salah seorang dari kaum Bani Israel. Semasa hidupnya, laki-laki ini sangat sering melakukan dosa, kezaliman, dan kemaksiatan. Lelaki ini hidup di sebuah daerah yang penduduknya adalah orang-orang yang buruk perilaku dan akhlaknya. Salah satu prestasi terburuknya adalah menjadi pembunuh sadis dan bengis. Tidak sedikit korban yang dia habisi dengan tangannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahwa laki-laki tersebut telah membunuh dan menghabisi nyawa sebanyak 100 orang. Membunuh merupakan salah satu dosa terbesar. Membunuh satu orang beriman dengan sengaja sama seperti membunuh semua manusia dan masuk neraka jahanam serta kekal di dalamnya. Apalagi jika membunuh lebih dari satu orang. Al-Kisah setelah mencatat rekor membunuh sebanyak 99 orang, hati laki-laki ini terbuka sehingga timbul rasa takut terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya kebaikan mulai nampak dari dalam hatinya. Ia merenung dan berkata dalam hatinya, apakah hubungan dia dengan Allah telah terputus sehingga tidak ada harapan lagi baginya untuk kembali kepada jalan yang benar? Apakah masih ada harapan? Lantas, bagaimana posisi dia dengan Allah jika ia bertaubat? Karena pikirannya tidak sanggup menjawab pertanyaan hatinya, kemudian ia ingin bertaubat dan mencari penduduk bumi yang paling alim. Singkat cerita, kemudian ia ditunjukkan kepada salah seorang rahib dari kalangan Bani Israel. Ia pun langsung mendatanginya. Kepada rahib, ia mengatakan bahwa ia telah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya, apakah taubat saya itu akan diterima? Lantas, rahib menjawab, tidak. Maka langsung dibunuh rahib itu sehingga genap yang dibunuhnya 100 orang. Kemudian lelaki itu kembali mencari penduduk bumi yang paling alim. Lalu, ia ditunjukkan kepada seorang alim ulama. Kepada orang alim tersebut, ia berkata bahwa ia telah membunuh 100 orang. Lalu, ia bertanya, apakah taubat saya itu akan diterima? Kemudian orang alim itu menjawab, iya, dan apa yang menghalangi antara dirinya dan taubat? Alim ulama itu lalu menyuruhnya pergi ke suatu daerah yang terdapat banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memerintahkan untuk beribadah bersama orang-orang itu dan melarangnya kembali ke daerah asalnya karena daerah tersebut adalah lingkungan yang buruk. Maka berangkatlah lelaki tersebut ke daerah yang telah ditentukan untuk beribadah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia pun meninggal dunia. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab untuk memperebutkan siapakah yang lebih berhak mengatasi nasib orang ini. Malaikat rahmat berkata, dia telah datang kepada kami untuk menghadap kepada Allah yang Maha Tinggi. Lalu malaikat azab berkata, dia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Akhirnya datanglah malaikat yang berwujud manusia menemui kedua malaikat tersebut.
Lantas, kedua malaikat itu mengangkatnya sebagai hakim. Kemudian, malaikat yang terakhir ini berkata, "Sekarang, ukurlah antara jarak yang sudah ditempuh dengan jarak yang akan dituju. Mana di antara dua daerah itu yang lebih dekat?" Lalu, diukur dan ternyata jarak tersebut lebih dekat pada kota yang dituju. Maka, malaikat rahmatlah yang lebih berhak atas laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut menjadi ahli surga. Dalam hadis lain diterangkan, ketika kedua malaikat itu sedang mengukur jarak, Allah memerintahkan kepada bumi yang berada di antara tempat itu dengan tempat yang dituju menjadi lebih dekat. Bedanya hanya 1 jengkal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim masing-masing dalam sahihnya. Sahih Bukhari juz 6 halaman 373 dan Sahih Muslim nomor 2766. Sahabat Tabipedia, itulah pembahasan tentang kisah pembunuh 100 nyawa yang menjadi rebutan malaikat. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya.